Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa bi mahabbati Rasulillah wa bi ittiba'i Rasulillah wa bil jihad fi sabilihi fi sabili Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad Wa wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka mahabbata nabiyyika sayyidina Muhammad Yurna yawmal qiyamati ma'a sunnatihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana arzuqna tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang kami cintai, yang kami muliakan, anak-anakku, anak-anakku semuanya, hebat. Ada sebuah cerita yang bisa meruntuhkan musuh Allah. Ekornya dinolkan. Jadi tidak lupa masa sepuh badannya kebebasan al-habaib yang lainnya. Ada sebuah kisah, ya. Ini sebelum muqaddimah ada kisah. Siapa yang bisa meruntuhkan musuh besar agama Allah? Yang bisa meruntuhkan Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah paling jahatnya manusia. Cita-citanya membunuh Nabi Muhammad. Kalau ada manusia jahat, tidak sejahat Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini musuh Nabi Muhammad yang luar biasa. Jadi karena Nabi Muhammad paling bagusnya Nabi, maka segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi, ekornya tinggalkan aja. Tidak usah pakai ekor. Tidak usah pakai ekor. Tidak usah pakai ekor. Tinggalkan. Jadi ada Abu Jahal musuh besar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paling bagusnya Nabi, maka sahabat Nabi paling bagusnya sahabat, keluarga Nabi paling bagusnya keluarga, musuh Nabi pun paling hebatnya musuh. Fir'aun ada apa-apanya? Fir'aun tidak apa-apanya dibanding Abu Jahal. Akan tetapi siapa yang kurang bisa meruntuhkan Abu Jahal? Ini dikisahkan Abu Jahal ini waktu mau mati. Kalau Fir'aun itu saat tenggelam di laut merah masih minta maaf, nyerah kepada Musa, ya Musa, selamatkan aku. Masih nyerah kepada Sayyidina Musa. Fir'aun di saat tenggelam masih menyerah, tapi yang namanya Abu Jahal di saat mau dibunuh masih menantang. Ceritanya Abu Jahal itu di Medan Laga ada dua anak muda. Ada dua anak muda ini menemani Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu punya fisik, beliau adalah tidak tinggi. Sampai dikatakan pedangnya itu dengan fisiknya Abdullah bin Mas'ud lebih panjang pedangnya. Kurang lebihnya 60 cm atau 70 cm tingginya. Tapi kotor. Tapi Abdullah bin Mas'ud punya cita-cita tinggi. Cita-cita adalah memenggal lehernya Abu Jahal. Dia punya cita-cita ingin memenggal lehernya Abu Jahal. Ada di perang Badar di Medan Laga. Di saat berada di perang Badar, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud merasa diri beliau adalah kecil. Berharap nanti ada mendampingi orang-orang gagah perkasa sehingga bisa melumpuhkan Abu Jahal lalu tinggal dipenggal lehernya. Tak taunya tidak lama kemudian ada dua anak muda.
Yang satu kakak beradik, yang satu ada di kanannya, satu di kirinya. Lalu bilang, paman, paman. Ya bang, aku ikut paman. Ngapain? Aku akan cari Abu Jahal. Paman kenal Abu Jahal? Iya, aku kenal Abu Jahal. Paman kenapa? Anak yang di kanannya itu ngomong, paman, paman, nanti kasih tahu ke saya kalau sudah Abu Jahal keluar. Memangnya kamu apa? Mau ngapain kamu? Aku akan bunuh Abu Jahal. Kenapa? Karena aku dengar Abu Jahal mencaci Nabi Muhammad. Baik, nanti aku akan kasih tahu kamu. Cuman kata anak muda yang ada di kanannya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, paman, paman, tolong jangan kasih tahu adik saya. Sebab saya tadi keluar dari rumah berlomba, siapa yang bisa membunuh Abu Jahal? Yang di kirinya juga begitu, berpegang, paman, paman, paman kenal Abu Jahal? Iya, kenal. Kenapa? Tolong nanti kasih tahu saya Abu Jahal. Abu Jahal harus aku bunuh. Kenapa? Karena Abu Jahal punya cita-cita ingin membunuh Nabi Muhammad. Sebelum membunuh Nabi Muhammad, aku akan bunuh dia. Baik, aku tahu dan nanti akan aku kasih tahu. Kalau paman jangan kasih tahu abang saya, sebab saya berlomba dari rumah tadi, pamitan dengan ibu saya, aku akan bunuh Abu Jahal. Betul berada masuk medan dagang, kelihatan orang gagah dengan baju yang mengkilat sutra, dengan kibaran sorban dan kibaran jubah, raks jubah dahsyat, kuda hebat, pedang mengkilat, dengan wajah yang gagah, dengan tubuh yang gagah. Abdullah bin Mas'ud tahu bahwasanya itu dia Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud bisa didampingi oleh anak-anak ini. Aduh, saya ini sudah kecil begini, kenapa didampingi anak kecil? Cuman sudah di medan laga dia bisa memilih. Di saat Abu Jahal menghadap, Abu Jahal terlihat, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata kepada dua anak muda ini, itu dia yang kau cari Abu Jahal. Dua anak ini yang boleh tadi melirik pandangan Abdullah bin Mas'ud. Kalau saya makan, saya tidak makan. Kalau saya suruh makan, saya tidak makan. Akhirnya sambil lirik, nunggu isyarat dari Abdullah bin Mas'ud. Kalau sampai ada isyarat, saya akan lari duluan pokoknya. Sambil jalan sendiri. Abdullah bin Mas'ud tiba-tiba berkata, itu dia orang yang kau cari. Dua anak ini meluncur seperti dua panah yang berebut mangsa. Langsung gebah mukul Abu Jahal, pukul sana, pukul sini, pukul sana, pukul sini, sampai Abu Jahal terjatuh. Abu Jahal masih dipukuli, cuman dia belum berpengalaman untuk memenggal leher, belum bisa, tapi sampai Abu Jahal lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapa ini. Abdullah bin Mas'ud terganggu, luar biasa anak muda ini. Abu Jahal yang gagah bisa runtuh, mau berdiri dipukuli lagi, mau dipukuli lagi. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud dari kejawan melompat tinggi-tinggi, tiba-tiba jatuh di dadanya Abu Jahal. Bisa jatuh jauh-jauh di dadanya Abu Jahal yang sombong masih berani mengejek. Ya ruwai al-ghanam, pengembala kambing yang hina, berani-berani kau injek dadaku ya. Sudah jatuh, sudah lumpuh. Akhirnya ambillah pedangnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal masih berkata sombong, untuk memenggal leher istimewa tidak boleh dengan pedang tumpul. Kalau pengen penggal leher, penggallah dengan pedang tumpul. Abdullah bin Mas'ud mengambil pedangnya Abu Jahal yang sudah lumpuh tadi, tidak bisa bergerak. Di saat pedang diangkat tinggi-tinggi mau dibunuh, Abu Jahal berkata, tolong, sebelum kau pegang leherku, aku berpesan dua hal, sampaikan kepada Muhammad. Pesan apa kamu? Sampaikan kepada Muhammad. Yang pertama, katakan kepada Muhammad kalau leherku ini panjang, maksudnya aku ini gagah. Baik, akan aku sampaikan. Yang kedua, pesan apa? Sampaikan kepada Muhammad, aku akan menjadi musuh Muhammad hidup dan mati. Kemudian setelah itu sudah cukup dipenggal. Setelah penggal lehernya, kepalanya dibawa kepada Rasulullah. Disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, musuhmu cita-citaku memenggal lehernya Abu Jahal dan aku sudah berhasil ya Rasulullah, ini kepala Abu Jahal. Cuman dia sebelum aku penggal lehernya berpesan dua hal. Pesan apa Abdullah bin Mas'ud? Dia berpesan yang pertama adalah sampaikan kepada Muhammad, kepada aku akan harus menyampaikan kepadamu ya Rasulullah kalau lehernya itu panjang, kalau dia itu gagah. Terus pesan apa lagi yang kedua? Pesan yang kedua adalah agar aku sampaikan kepadamu kalau ia akan menjadi musuhku hidup dan mati. Nabi Muhammad terkena semua. Kalau Fir'aun akbar min Fir'aun Musa, Nabi mengucapkan begitu. Fir'aun pun lebih gede daripada Fir'aunnya Musa. Kalau Fir'aunnya Musa di saat mau mati, minta ampun, tolong saya akan nyerah kepada Allah, saya akan iman. Itu Fir'aunnya Sayyidina Musa. Tapi Fir'aunnya Nabi Muhammad mau mati masih tentang, aku akan jadi musuh Nabi Muhammad hidup dan mati.
Cuma kita harus tahu siapa yang melumpuhkan. Siapa yang melumpuhkan musuh Nabi Muhammad yang paling besar adalah anak muda. Anak muda yang bagaimana? Bukan anak muda yang hura-hura itu, bukan anak-anak muda yang pemabuk, bukan anak muda yang tidak karu-karuan akal, tapi anak muda yang punya kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini loh yang akan kita hadirkan. Ini pembela Nabi Muhammad ini. Mendengar Nabi mencaci, oh jangan macam-macam. Kalau kau mencaci saya mungkin bisa sabar. Tapi kalau Nabi Muhammad jangan macam-macam. Dengar Nabi Muhammad dicaci, marah, cita-citanya aku akan bunuh. Itu orang yang mencaci Nabi Muhammad. Makanya kalau saya ketemu anak muda itu sebenarnya ini loh pembela Nabi Muhammad. Jangan macam-macam. Menghina Nabi Muhammad urusan ayo. Oh kalau hanya urusan naik motor rangkreng remeh itu ada orang yang nggak cerdas kan, tampaknya nyawa ngebut naik motor nggak pakai rem, itu orang gila. Mabuk, judi, ya mabuk itu kan menjadi gila. Kok anak muda hebat cerdas kok urusan gila, nggak ada itu. Ini anak cerdas, cinta Nabi Muhammad. Sallu ala sayyidina Muhammad. Hebat. Wah ada anak berantem sama saudaranya seagama, ini kan aneh. Sekolah ini, sekolah itu berantem tuh sama musuh-musuh Nabi Muhammad itu. Makanya anak-anak dan teman-teman kalian datang kepada Buya, saya senang anak muda ya, anak muda nih pecinta Nabi Muhammad, jangan macam-macam kalau dengan pecinta Nabi Muhammad. Kalau urusan Nabi Muhammad diganggu kalian harus marah. Akan tapi kalau kalian disenggol sedikit saja, oh aku maafkan kau saudaraku seagama. Gak boleh berantem sama saudaranya ya. Kalau sama seagama kita ngalah, mungkin kita bahkan bantu ngasih duit, ngasih makan. Tapi kalau Nabi Muhammad dijanji syariat Nabi Muhammad di Allah, ini loh yang bergerak muda. Yang bisa meruntuhkan Abu Jahal nih, anak-anak muda. Maka sangat senang kami jika ada muda punya perkumpulan persatuan untuk mencintai sholawat. Maksudnya mencintai sholawat adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mencintai Nabi Muhammad pasti tidak senang dengan sesuatu yang dibenci oleh Nabi Muhammad. Hari sebentar lagi anak-anakku semuanya, kita punya fitnah tahunan. Fitnah tahunan. Dan ini menjadi sebab hancurnya umat Nabi Muhammad. Maka kalian berjuang. Ini ada upaya-upaya merendahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak akan rendah, Nabi Muhammad tidak akan hina, dia pun dihinakan dan direndahkan tidak. Agama Nabi Muhammad ja'lu wa la yu'la alaina, agama Nabi Muhammad tinggi, tidak akan ada yang bisa meningginya lagi. Tapi musuh-musuh Allah selalu berupaya untuk menjadikan umat ini rendah, dan banyak umat yang tertipu. Dan kalian tidak boleh tertipu karena kalian anak cerdas. Karena bisa hadir di maulid di acara seperti ini mesti anak cerdas. Kalau tidak cerdas hari ini hura-hura. Kalau anak cerdas hari ini mabuk, kalau tidak cerdas. Kalau anak cerdas hari ini tidak tahu melakukan apa saja yang dibenci oleh Nabi Muhammad, tapi kalian bergabung dengan sholawat karena kalian cerdas kenal orang yang cerdas adalah mencintai